Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 5 tahun. Hari ini tepat 5 tahun usia pernikahan Putri dan Adam. 5 tahun yang terasa seperti 5 abad di bawah atap rumah yang megah namun terasa seperti penjara ini. Putri berdiri di depan jendela dapur yang beruap, menatap tetes-tetes embun pagi yang menempel di dedaunan talas di taman belakang. Ia memutar cincin kawin tipis tanpa hiasan di jari manisnya, satu-satunya perhiasan yang ia kenakan setiap hari. Cincin itu bukan sekadar pengikat pernikahan, melainkan sebuah pengingat akan janji yang ia ucapkan di depan nisan kedua orang tuanya. Ayahnya, sebelum menghembuskan napas terakhir, memegang tangannya dan berpesan, "Nak, ayah tidak meninggalkan banyak harta, tapi ayah meninggalkanmu ilmu. Gunakan itu untuk mencari kebahagiaan sejati, bukan sekadar kekayaan. Karena kekayaan bisa membutakan." Ibunya menambahkan, "Temukan laki-laki yang mencintaimu saat kau tidak punya apa-apa, maka dia akan tetap setia saat kau punya segalanya." Karena itulah, Putri berjanji pada dirinya sendiri. Selama 5 tahun pertama pernikahannya, ia akan hidup sederhana, menyembunyikan warisan dan kerajaan bisnis yang mulai ia rintis, demi menguji ketulusan cinta Adam dan keluarganya. Tetapi cinta butuh udara untuk bernapas, dan di rumah ini, ia merasa sesak, seolah hanya menghirup racun setiap hari. 5 tahun sudah cukup. Janjinya telah ia penuhi, dan ujiannya telah memberikan hasil yang jelas. Hasil yang menyakitkan. Cinta ada mungkin tulus pada awalnya, tetapi ternyata terlalu lemah untuk bertahan di tengah badai cemoohan keluarganya. Cinta itu layu sebelum sempat mekar sempurna, terinjak-injak oleh kesombongan dan keangkuhan Ibu Sekar, ibu mertuanya. "Putri, kopi." Suara cempreng Ibu Sekar memecah lamunannya, menusuk gendang telinganya seperti pecahan kaca. "Kau pikir kopi bisa datang sendiri ke meja? Hah? Pagi-pagi sudah melamun, dasar pemalas." Putri menarik napas panjang, menelan kembali gumpalan pahit di kerongkongannya. Air mata yang nyaris jatuh, ia paksa kembali ke sumbernya. Ia sudah lelah menangis. Ia berbalik dan mulai meracik kopi dengan gerakan yang lincah dan teratur, seperti mesin yang sudah diprogram selama bertahun-tahun. Kopi untuk Ibu Sekar harus hitam pekat, tanpa ampas, dengan 2 sendok teh gula, diaduk 7 kali searah jarum jam. Jika salah sedikit saja, cangkir itu bisa melayang ke dinding. Lalu teh lemon hangat untuk Sinta, adik iparnya, yang harus disajikan dengan irisan lemon setipis kertas. Dan terakhir, kopi susu untuk Adam, suaminya, satu-satunya minuman yang ia buat dengan sisa-sisa perasaan hangat di hatinya. Saat ia meletakkan cangkir kopi dengan hati-hati di depan Ibu Sekar yang sedang duduk di meja makan sambil membaca majalah fashion, sang mertua bahkan tidak menoleh. Ia hanya melirik dari sudut matanya. "Lama sekali. Tanganmu itu terbuat dari apa, siput?" Putri tidak menjawab. Ia sudah belajar sejak lama bahwa diam adalah perisai terbaik di rumah ini. Menjawab hanya akan memancing perdebatan yang tidak akan pernah ia menangkan. Ia kembali ke dapur untuk menyelesaikan sarapan. Nasi goreng spesial, kesukaan Adam. Namun ia tahu, Ibu Sekar dan Sinta tidak akan pernah menyentuhnya. Mereka selalu menyebutnya makanan murahan. Benar saja, Sinta turun dari kamarnya dengan wajah cemberut, masih mengenakan piyama sutra. Ia melirik nasi goreng di atas meja dengan tatapan jijik. "Aku tidak mau makan nasi goreng. Baunya seperti pedagang kaki lima. Aku mau roti panggang dengan selai impor. Cepat buatkan," perintahnya pada Putri seolah Putri adalah pelayannya. Sebelum Putri sempat bergerak, Ibu Sekar menimpali, "Jangan dimanjakan, Sinta. Biar saja dia makan nasi goreng basi itu. Untuk orang sepertinya, itu sudah lebih dari cukup." Adam turun tak lama kemudian, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Wajahnya tampak lelah. Ia melihat ketegangan di meja makan, dan hanya bisa menghela napas. Ia mengambil sepiring nasi goreng, mencoba mencairkan suasana. "Nasi goreng buatanmu selalu yang terbaik, sayang," katanya pada Putri, namun suaranya pelan, hampir seperti bisikan, takut terdengar oleh ibunya. Pujian kecil itu sudah tidak mampu lagi menghangatkan hati Putri yang telah lama membeku. Itu hanya terasa seperti setetes air di gurun pasir. Hampa. Saat Adam sedang makan, Ibu Sekar menerima panggilan telepon. Ia sengaja mengaktifkan mode pengeras suara agar seluruh ruangan bisa mendengar percakapannya dengan temannya, seorang sosialita bernama Jeng Ranti. "Halo, Jeng Ranti. Apa kabar?" Sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. "Baik, Jeng Sekar. Aduh, aku telepon mau pamer nih,
kemarin aku baru beli tas edisi terbatas dari Peluxe. Susah sekali dapatnya. Kamu sudah punya? Mata Ibu Scar melirik tajam ke arah Putri yang sedang berdiri di dekat dapur. Peluxe, butik mewah yang sedang naik daun itu, adalah topik pembicaraan favoritnya sekaligus sumber kekesalannya. Ia sangat ingin memiliki barang dari sana, namun harganya selangit. Oh, Peluxe, jawab Ibu Scar dengan nada meremehkan yang dibuat-buat. Tentu saja aku tahu. Tapi aku sedang tidak tertarik. Buat apa menghabiskan uang untuk barang-barang seperti itu? Lebih baik uangnya dipakai untuk hal yang lebih berguna. Padahal Putri tahu, setiap malam mertuanya itu membuka situs Peluxe dengan tatapan penuh damba. Ah, kamu ini merendah saja, Jeng. Aku tahu seleramu tinggi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar menantumu? Yang dari desa itu, kan? Seketika, wajah Ibu Scar berubah masam. Ia menatap Putri dengan kebencian yang tak terselubung. Hah? Jangan bicarakan dia, Jeng. Bikin darah tinggi saja. Punya menantu miskin itu benar-benar beban. Tidak berguna, hanya bisa menghabiskan beras di rumah. Sudah tidak punya apa-apa, tidak punya keahlian, merepotkan pula. Aku ini rasanya seperti memelihara benalu hidup. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Scar adalah sebuah cambukan bagi Putri. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Adam yang mendengar itu hanya menunduk, mempercepat makannya, pura-pura tidak mendengar. Sikapnya itu jauh lebih menyakitkan daripada hinaan Ibu Scar. Itu adalah sebuah pengkhianatan dalam diam. Ya ampun, sabar ya, Jeng Scar. Nasibmu malang sekali. Suara di seberang telepon terdengar penuh simpati palsu. Begitulah, Jeng. Aku ini berkorban demi kebahagiaan anakku satu-satunya. Sudahlah, jangan bahas benalu itu. Nanti kita lanjut lagi ya, aku mau sarapan dulu. Ibu Scar menutup telepon dan menatap piring nasi gorengnya dengan jijik, lalu mendorongnya menjauh. Ia menatap Putri dari atas ke bawah. Kau dengar itu? Itu penilaian orang terhadapmu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk bisa sejajar dengan kami. Tempatmu itu di belakang. Putri kembali ke dapur, hatinya terasa hancur berkeping-keping, namun wajahnya tetap tenang. Tangannya terkepal erat di sisinya, kukunya menancap di telapak tangannya. Cukup. Semuanya sudah cukup. Hari ini adalah hari terakhirnya menjadi putri yang tertindas. Saat itulah, sebuah getaran halus terasa dari saku das terlusuhnya. Bukan ponselnya yang biasa, melainkan sebuah ponsel rahasia berdesain sederhana yang selalu ia sembunyikan. Sebuah pesan masuk dari kontak yang disimpan dengan nama Rina. Pesan itu singkat namun syarat makna. Madam, jet pribadi siap. Jadwal pertemuan dengan investor Paris sudah final. Putri menghapus jejak air mata yang akhirnya berhasil lolos dari pelupuk matanya. Jarinya dengan mantap mengetik balasan. Saya segera berangkat. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke sakunya. Keputusannya sudah bulat. Tirai sandiwara ini akan segera ia tutup. Dan saat tirai itu terbuka kembali, semua orang akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Putri menunggu sampai Adam berangkat kerja dan Ibu Scar serta Sinta sibuk di ruang depan, menonton acara gosip di televisi dengan volume maksimal. Ini adalah kesempatannya. Dengan langkah tanpa suara, ia berjalan melewati lorong belakang menuju pintu samping yang jarang digunakan. Pintu itu langsung terhubung ke sebuah jalan kecil di sisi rumah, tersembunyi dari pandangan gerbang utama. Ini adalah jalur pelariannya, rute yang telah ia hafal di luar kepala selama 5 tahun terakhir. Setiap kali ia harus pergi untuk mengurus bisnisnya, ia akan menyelinap seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Betapa ironisnya. Udara pagi yang sejuk menyambutnya, terasa seperti embusan kebebasan. Di ujung jalan, sekitar 100 meter dari rumah, sebuah sedan hitam elegan terparkir di bawah pohon rindang. Mobil itu tidak mencolok, tidak ada logo mewah yang terpampang. Namun siapapun yang mengerti otomotif akan tahu bahwa harganya setara dengan sebuah apartemen kecil. Itu adalah mobilnya, terdaftar atas nama salah satu karyawannya untuk menjaga kerahasiaan. Dengan napas lega, Putri masuk ke dalam mobil. Interiornya berbau kulit mahal dan parfum lembut. Dunia yang sama sekali berbeda dari bau apa dapur yang melekat di dasternya. Di kursi belakang, sudah tersedia sebuah tas kerja besar. Itu adalah kit transformasinya. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mulai melepaskan citra Putri si menantu tertindas. Daster lusuh itu ia lipat dan masukkan ke dalam kantong kain. Ia lalu membersihkan wajahnya dengan tisu basah, menghapus jejak kelelahan dan kesedihan. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah setelan kerja berwarna krem, terdiri dari blus sutra dan celana palazzo yang jatuh dengan sempurna.
Saat kain mewah itu menyentuh kulitnya, ia merasa seperti melepaskan cangkang lama dan menemukan kembali dirinya yang asli. Ia menyisir rambutnya yang sedikit berantakan, mengikatnya menjadi sanggul rendah yang rapi dan profesional. Riasan wajahnya minimalis namun efektif. Sedikit alas bedak untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, pulasan tipis maskara untuk mempertajam tatapannya, dan lipstik berwarna nude yang memberikan kesan berwibawa. Terakhir, ia memakai sepasang anting mutiara kecil dan sebuah jam tangan klasik di pergelangan tangannya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, wanita berpenampilan lusuh itu telah lenyap, digantikan oleh seorang eksekutif wanita yang memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Inilah Madame P. Inilah putri yang sebenarnya. Ia menyalakan mesin mobil yang berbunyi halus dan melaju perlahan, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Selama perjalanan menuju pusat kota, pikirannya melayang. Ia teringat bagaimana Peluxe bermula. Berawal dari sebuah blog fashion sederhana yang ia tulis di kamar kosnya saat kuliah, tempat ia menuangkan kecintaannya pada desain dan detail. Tulisan-tulisannya menarik perhatian, dan ia mulai menjual beberapa sketsa desainnya secara online. Setelah orang tuanya meninggal dan meninggalkan sedikit warisan, ia menggunakan uang itu bukan untuk berfoya-foya, melainkan sebagai modal untuk membuka sebuah workshop kecil dengan 2 orang penjahit. Saat bertemu Adam, bisnisnya sudah mulai berkembang, meski masih dalam skala kecil. Karena cintanya dan janjinya, ia sengaja memperlambat laju ekspansi, mengelolanya dari jarak jauh, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki penghasilan sendiri. Namun, tekanan dan hinaan yang ia terima justru menjadi bahan bakarnya. Di malam-malam saat ia menangis karena perlakuan Ibu Scar, ia akan menuangkan semua rasa sakitnya ke dalam sketsa desain. Lahirlah koleksi-koleksi yang tajam, berani, dan penuh karakter. Koleksi yang disukai oleh para wanita kuat dan mandiri di seluruh negeri. Secara diam-diam, bisnisnya meledak. Dari satu butik kecil di Jakarta, kini Peluxe telah memiliki 30 cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan bahkan mulai merambah pasar internasional. Semua ini ia bangun dengan air mata dan keringat, di balik punggung keluarga yang menganggapnya tak lebih dari seonggok benalu. Mobilnya memasuki kawasan pusat bisnis Jakarta dan berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan. Peluxe Tower. Namanya terpampang dengan huruf perak yang elegan di atas lobi marmer. Saat ia melangkah keluar dari mobil, seorang petugas keamanan langsung membukakan pintu untuknya dengan sigap, menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Madame P." "Pagi, Pak Jody," balasnya dengan senyum tipis namun tulus. Ia selalu berusaha mengingat nama setiap karyawannya. Aura di dalam gedung itu begitu berbeda. Semua orang bergerak dengan cepat, penuh energi dan ambisi. Karyawan yang berpapasan dengannya akan berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan menyapanya dengan hormat. Di sini, ia bukan menantu yang tak berguna. Di sini, ia adalah otak, jantung, dan tulang punggung dari sebuah imperium fashion. Ia langsung menuju lift pribadi yang membawanya ke lantai teratas, tempat kantornya berada. Kantor itu luas, dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Desainnya minimalis, didominasi warna putih dan emas, mencerminkan estetika merek Peluxe. Rina, asisten pribadinya yang cerdas dan cekatan, sudah menunggunya di depan pintu. "Selamat pagi, Madam. Kopi Anda sudah siap." "Tim dari Milan sedang menunggu untuk video conference 15 menit lagi," lapor Rina sambil menyerahkan sebuah tablet. "Terima kasih, Rina. Bagaimana dengan masalah pengiriman bahan baku dari Spanyol?" tanya Putri sambil berjalan menuju mejanya. "Sudah teratasi, Madam. Saya menggunakan jalur alternatif melalui kargo udara prioritas. Akan tiba besok pagi, jadi jadwal produksi tidak akan terganggu." "Bagus. Aku suka caramu menyelesaikan masalah," puji Putri. Selama beberapa jam berikutnya, Putri tenggelam dalam pekerjaannya. Ia memimpin rapat virtual dengan tim kreatifnya di Milan, memberikan persetujuan akhir untuk koleksi musim semi, menganalisis laporan penjualan, dan menyusun strategi pemasaran untuk pasar Asia Tenggara. Ia tegas, visinya tajam, dan setiap keputusannya didasarkan pada data dan intuisi yang kuat. Semua orang di ruangan itu, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, menatapnya dengan kekaguman. Di tengah-tengah diskusi sengit mengenai anggaran, ponselnya yang biasa, yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Adam, bergetar di dalam tasnya. Ia meliriknya sekilas. Sebuah pesan dari Sinta. "Mbak, transfer 5 juta dong, mau beli tas baru. Yang lama udah bosen." Putri merasakan gelombang dingin menjalar di dalam dirinya. 5 juta, jumlah yang Sinta minta dengan begitu entengnya,
Bahkan tidak cukup untuk membeli 1 meter kain sutra yang sedang ia bahas dengan timnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mematikan notifikasi ponsel itu dan kembali fokus pada rapatnya. Anggaran pemasaran kita naikkan sebesar 15%. Fokus pada kampanye digital. Saya mau Peluxe menjadi topik utama di setiap platform bulan depan. Setelah rapat selesai, Rina masuk kembali ke ruangannya. Semua sudah siap untuk acara Indonesia Fashion Gala minggu depan, Madam. Ini adalah daftar tamu VVIP yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran. Putri mengambil tablet dari tangan Rina dan mulai menggulir daftar nama-nama besar di negeri itu, pengusaha, pejabat, selebriti. Lalu, matanya berhenti pada 3 nama yang ia kenal betul, terdaftar sebagai tamu dari relasi tingkat rendah. Ibu Sekar, Adam Prasetyo, Sinta Anggraini. Mereka berhasil mendapatkan undangan yang mereka dambakan. Rina, yang mengetahui sedikit tentang kehidupan pribadi atasannya, bertanya dengan hati-hati. Perlu ada perlakuan khusus untuk mereka, Madam? Putri menatap nama-nama itu sejenak. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh makna terukir di bibirnya. Tidak perlu, Rina. Biarkan mereka menikmati pestanya seperti tamu yang lain. Aku hanya ingin memastikan mereka mendapat tempat duduk dengan pemandangan terbaik ke arah panggung. Ia berdiri dan berjalan menuju dinding kaca, menatap hamparan gedung-gedung di bawahnya. Pagi tadi, ia adalah seorang istri terbuang di sebuah dapur yang sempit. Siang ini, ia berdiri di puncak dunianya, mengendalikan segalanya dari atas sini. Badai akan segera datang, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak akan lari. Ia justru akan berjalan lurus ke pusat badai itu. Hari penyelenggaraan, Indonesia Fashion Gala, tiba. Sejak fajar menyingsing, suasana di rumah sudah terasa berbeda. Udara dipenuhi oleh energi antisipasi yang begitu tebal, namun tak sedikit pun dari energi itu ditujukan untuk Putri. Ia hanya menjadi pusat dari badai perintah dan omelan. Ibu Sekar sudah berteriak-teriak sejak pukul 6 pagi, mondar-mandir dengan jubah tidurnya sambil meneriakkan daftar tugas yang harus diselesaikan Putri. Rumah harus berkilau seperti istana, seolah para tamu agung akan datang berkunjung, padahal kenyataannya merekalah yang akan pergi. Sinta, di sisi lain, menjadi jauh lebih menyebalkan dari biasanya. Ia memperlakukan Putri layaknya asisten pribadi tanpa bayaran, menyuruhnya menyiapkan segala keperluannya dengan detail yang menyiksa. Putri, masker wajahku mana? Yang dari lumpur laut mati itu. Cepat siapkan, teriaknya dari dalam kamar. 5 menit kemudian, air hangat untuk aku berendam sudah? Pastikan suhunya pas, jangan terlalu panas seperti kemarin. Lalu, sarapanku bawa ke kamar saja. Aku mau salad buah dengan yogurt rendah lemak, buahnya dipotong dadu dengan ukuran yang sama persis. Putri mengerjakan semuanya tanpa membantah. Tangannya dengan cekatan menyiapkan masker, mengatur suhu air, dan memotong buah dengan presisi geometris. Hatinya sudah mati rasa terhadap perintah-perintah itu. Pikirannya sudah berada di tempat lain, di sebuah strategi besar yang akan ia jalankan malam ini. Setiap hinaan yang ia terima hari ini, ia anggap sebagai bahan bakar terakhir yang akan menyalakan api revolusinya. Ia melirik jam dinding di dapur. Masih ada 8 jam lagi sebelum pertunjukan dimulai. Puncak dari drama pagi itu adalah ketika gaun yang akan dikenakan Sinta tiba dari jasa penatu. Gaun itu berwarna merah menyala, dengan potongan yang sangat terbuka dan dihiasi manik-manik berkilauan yang tampak murahan. Putri langsung mengenalinya sebagai tiruan yang buruk dari salah satu desain Peluxe dari koleksi musim lalu. Sinta memegang gaun itu dengan bangga seolah itu adalah adikarya terhebat. Lihat, cantik, kan? Ini gaun desainer, harganya mahal, serunya, sengaja menyombongkan diri di depan Putri. Sekarang, setrika gaun ini. Tapi awas, jangan sampai ada satu manik pun yang rusak atau warnanya pudar. Tangan kasarmu itu harus hati-hati memegang kain semahal ini. Putri membawa gaun itu ke ruang cuci dengan perasaan ironis yang mendalam. Iya, sang desainer asli gaun itu, kini harus menyetrika versi palsunya yang jelek. Dengan sangat hati-hati, ia melapisi papan setrika dengan kain katun putih dan mengatur suhu setrika uapnya ke tingkat yang paling rendah. Ia memperlakukan gaun palsu itu dengan profesionalisme yang tidak selayaknya ia dapatkan. Saat ia sedang fokus, ada masuk ke ruangan itu, hendak mengambil sepatunya. Ia melihat apa yang sedang dikerjakan istrinya. Wajah Adam dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu gaun itu pasti mahal, dan ia tahu istrinya pasti lelah mengerjakan semua perintah ibu dan adiknya. Putri, panggilnya lirih. Kenapa kamu yang menyetrika? Biar dibawa ke penatu profesional saja.
Sebelum Putri sempat menjawab, Ibu Sekar muncul di ambang pintu. Untuk apa buang-buang uang ke penatu? Ada pembantu gratis di sini, kenapa tidak dimanfaatkan? Hardiknya sambil menatap tajam ke arah Adam. Kau ini mau memanjakannya? Uangmu lebih baik dipakai untuk menyenangkan ibumu, bukan untuk istri tidak berguna sepertinya. Adam langsung terdiam. Nyalinya ciut seketika. Ia hanya menatap Putri dengan pandangan, maafkan aku, yang sudah sangat Putri hafal. Lalu bergegas pergi dari sana, meninggalkan Putri sendirian dalam kekecewaan yang kesekian kalinya. Putri tidak mengharapkan pembelaan lagi. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Sore harinya, rumah itu riuh dengan persiapan akhir. Ibu Sekar dan Sinta sudah selesai dirias oleh penata rias panggilan. Mereka berdua tampak menor dengan riasan tebal dan sanggul tinggi. Saat mereka sudah mengenakan gaun pesta dan perhiasan imitasi mereka, Putri masih mengenakan daster yang sama sejak pagi, kini dengan beberapa noda dari pekerjaan dapur. Kontras di antara mereka begitu tajam. Putri seperti bayangan kelabu di tengah panggung yang penuh warna. Putri, buatkan kami jus dan siapkan beberapa potong kue. Kami mau mengganjal perut sebelum berangkat. Perintah Ibu Sekar. Putri sekali lagi menuruti. Ia menyajikan nampan berisi jus dan kue kepada ibu dan adik iparnya yang duduk anggun di sofa, sementara ia berdiri di hadapan mereka. Bau parfum mereka yang menyengat bercampur dengan aroma masakan yang masih menempel di bajunya. Ia merasa seperti orang asing, seorang pelayan yang tersesat di rumah majikannya sendiri. Setelah mereka selesai, saatnya untuk berangkat. Adam sudah menunggu di dalam mobil dengan mesin menyala. Ibu Sekar dan Sinta berjalan menuju pintu utama, namun tiba-tiba Ibu Sekar berhenti dan berbalik menatap Putri dengan tatapan licik. Aku punya ide bagus, katanya. Supaya kau tidak keluyuran dan membuat malu keluarga selagi kami pergi, atau lebih buruk lagi, mencuri barang-barang di rumah ini, lebih baik kau menunggu di tempat yang aman. Putri mengerutkan kening, tidak mengerti. Maksud ibu? Ibu Sekar tersenyum kejam. Sinta, bantu aku. Ia menarik lengan Putri dengan kasar, menyeretnya menuju sebuah pintu di dekat dapur. Pintu gudang. Sinta, dengan tawa senangnya, membantu ibunya mendorong Putri masuk ke dalam ruangan yang gelap dan pengap itu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Seru Putri, mulai panik. Hanya tindakan pencegahan. Menantuku sayang, desis Ibu Sekar dari balik pintu. Diam saja di situ sampai kami pulang. Anggap saja ini waktumu untuk merenungkan nasibmu. Terdengar suara kunci diputar dari luar. Lalu suara langkah kaki mereka yang menjauh, disusul tawa Sinta yang melengking. Pintu mobil ditutup, dan suara mesin mobil perlahan menghilang di kejauhan. Hening. Putri ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Gudang itu sempit, berbau debu dan kapur barus. Tumpukan perabotan tua yang ditutupi kain putih, tampak seperti hantu-hantu bisu dalam remang-remang cahaya yang masuk dari celah ventilasi. Untuk beberapa saat, Putri hanya bisa bersandar di pintu, tubuhnya gemetar karena syok dan amarah. Ini adalah puncak dari segalanya. Perlakuan ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Mereka tidak hanya menghinanya, mereka telah mengurungnya seperti seekor binatang. Air mata panas akhirnya mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang meluap-luap. 5 tahun kesabarannya dihargai dengan perlakuan seperti ini. Rasa cintanya yang tersisa untuk Adam menguap habis dalam sekejap, digantikan oleh kekecewaan yang dingin dan mutlak. Ia membiarkan dirinya menangis terseduh-seduh dalam kegelapan, mengeluarkan semua rasa sakit yang telah ia pendam. Setelah tangisnya reda, yang tersisa adalah ketenangan yang menakutkan. Tekadnya menjadi sekeras baja. Mereka akan membayar untuk ini. Malam ini juga, ia merogoh saku dasternya, merasakan bentuk persegi dari ponsel rahasianya. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia menekan satu nomor dari panggilan cepat. Telepon itu langsung diangkat pada dering pertama. Selamat malam, Madam. Suara di seberang terdengar tenang dan profesional. Itu adalah suara Pak Haryo, kepala tim keamanannya. Selamat malam, Pak Haryo, balas Putri, suaranya serak namun tegas. Aktifkan protokol darurat. Saya berada di lokasi rumah. Terkunci di dalam gudang sisi barat. Saya butuh evakuasi segera. Siap, laksanakan, Madam. Tim Alfa sudah berada dalam radius 5 km dari lokasi Anda. Estimasi waktu tiba, 3 menit. Helikopter sudah mengudara dari landasan terdekat. Mohon tetap di posisi Anda. Baik, jawab Putri singkat, lalu menutup telepon. Ia menyandarkan kepalanya ke pintu yang dingin, mendengarkan detak jantungnya sendiri. 3 menit terasa seperti selamanya. Lalu,
Ia mendengar suara-suara samar dari luar. Bukan suara mobil biasa, melainkan suara langkah kaki yang terkoordinasi. Terdengar bunyi klik pelan, dan tiba-tiba, kenop pintu gudang bergerak. Pintu terbuka. Di sana berdiri dua orang pria berbadan tegap mengenakan setelan hitam, lengkap dengan alat komunikasi di telinga mereka. Di belakang mereka, Pak Haryo sudah menunggu. Wajahnya tampak khawatir, namun profesional. "Madam, Anda baik-baik saja?" tanyanya. Putri melangkah keluar dari kegelapan gudang menuju cahaya lampu teras belakang. Ia menatap daster kotornya, lalu menatap tim keamanannya yang siaga. Ia pasti terlihat menyedihkan, namun di matanya, ada api yang berkobar. "Saya baik-baik saja, Pak Haryo. Sekarang, ayo kita pergi. Saya tidak mau terlambat ke pesta saya sendiri." Dari atas, terdengar suara deru baling-baling yang semakin kencang. Sebuah helikopter pribadi berwarna hitam legam melayang rendah di atas halaman belakang rumah yang luas, meniupkan angin kencang yang membuat pepohonan bergoyang. Sebuah pintu terbuka, dan tangga tali diturunkan. Pak Haryo mengulurkan tangannya. "Silakan, Madam." Putri tidak ragu sedikitpun. Ia naik ke helikopter, meninggalkan rumah yang telah menjadi penjaranya selama 5 tahun. Saat helikopter itu naik semakin tinggi, ia melihat ke bawah. Mobil Adam baru saja keluar dari gerbang kompleks perumahan, sebuah titik kecil yang tidak berarti, bergerak menuju pesta yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hotel mulia, tempat diselenggarakannya, Indonesia Fashion Gala, bermandikan cahaya malam itu. Ratusan mobil mewah berbaris di lobi utama, mengantarkan para tamu dari kalangan elit Indonesia. Karpet merah tergelar panjang, diapit oleh kilatan lampu kamera dari puluhan fotografer media yang berburu gambar terbaik. Di dalam ballroom utama, lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit tinggi, memantulkan sinarnya ke lantai marmer yang mengilap. Para tamu, dalam balutan gaun malam dan tuxedo terbaik mereka, berbaur sambil menikmati sampanye dan hidangan adiboga. Di tengah kerumunan itu, Ibu Sekar, Sinta, dan Ada merasa seperti ikan kecil yang tersesat di samudra luas. Mereka terpana oleh kemewahan yang ada di sekeliling mereka. Ibu Sekar berusaha memasang wajah angkuh dan terbiasa, padahal matanya tidak berhenti menjelajah, membandingkan perhiasan para wanita lain dengan perhiasan imitasinya. Sinta sibuk mengambil swafoto di setiap sudut, berusaha menangkap latar belakang semewah mungkin untuk diunggah ke media sosialnya. Gaun merah menyalanya terasa norak dan berlebihan di antara gaun-gaun elegan karya desainer ternama. Mereka mencoba untuk berbaur. Ibu Sekar melihat seorang istri pejabat yang biasa ia lihat di televisi, dan mencoba mendekat untuk menyapa. "Selamat malam, Ibu Menteri," sapanya dengan senyum lebar. Wanita itu hanya memberinya anggukan singkat yang dingin sebelum berpaling untuk berbicara dengan orang lain. Ibu Sekar membeku di tempat, merasa terhina. Sinta mencoba mendekati seorang aktor terkenal, namun sang aktor bahkan tidak meliriknya, sibuk dikelilingi oleh para penggemar yang sesungguhnya. Mereka terisolasi, tak terlihat di tengah keramaian. Status sosial yang mereka banggakan di lingkungan mereka ternyata tidak ada artinya di sini. Sementara itu, Adam tidak bisa menikmati pesta itu sedikitpun. Pikirannya terus kembali pada Putri. Rasa bersalah menggerogoti hatinya seperti asam. Ia membayangkan Putri sendirian di dalam gudang yang gelap dan pengap. Ia merasa menjadi suami paling pengecut di dunia. Beberapa kali ia mencoba menelepon Putri, namun panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Tentu saja, ponselnya pasti ada di kamar, tidak ia bawa ke gudang. Kecemasannya semakin menjadi. Di tempat lain, di sebuah gria tawang pribadi di atas salah satu gedung tertinggi di Jakarta, sebuah transformasi sedang berlangsung. Helikopter yang membawa Putri mendarat dengan mulus di helipad pribadi. Di sana, sebuah tim sudah menunggunya. Tim glamornya. Terdiri dari seorang penata rias ternama, seorang penata rambut langganan selebriti, dan Rina, asistennya, yang sudah menyiapkan 3 pilihan gaun untuknya. "Kita tidak punya banyak waktu, Madam," kata Rina. "Acara puncak akan dimulai dalam 45 menit. Putri mengangguk. Ia segera mandi dan membersihkan diri dari debu dan kekotoran gudang. Setelah itu, ia duduk di depan meja rias, menyerahkan dirinya pada tangan-tangan ahli timnya. Wajahnya yang lelah disentuh dengan kuas-kuas lembut, perlahan-lahan memunculkan kembali cahaya dan ketegasannya. Rambutnya ditata menjadi sebuah sanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya. Terakhir, adalah gaunnya. Dari 3 pilihan yang ada, ia memilih sebuah gaun yang ia rancang khusus untuk momen ini, sebuah mahakarya yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Gaun itu terbuat dari sutra berwarna biru safir pekat, begitu gelap hingga nyaris hitam.
Kainnya ditenun dengan benang perak halus dan ditaburi dengan ribuan kristal kecil yang berkilauan, seperti debu bintang saat terkena cahaya. Potongannya sederhana namun kuat, memeluk tubuhnya dengan sempurna sebelum lebar di bagian bawah, menciptakan siluet seorang ratu. Untuk melengkapinya, ia hanya mengenakan sebuah kalung berlian sederhana namun asli, dan sepasang anting yang serasi. Saat ia berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya, ia nyaris tidak mengenali wanita yang ada di sana. Lenyap sudah putri si menantu tertindas. Yang ada hanyalah Madame P, seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Kembali di ballroom hotel mulia, suasana semakin meriah. Semua orang mulai mencari tempat duduk mereka masing-masing. Seorang pembawa acara terkenal naik ke atas panggung, menyapa para hadirin dengan suara yang bersemangat. Selamat malam, para pencinta mode Indonesia. Selamat datang di acara yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, Indonesia Fashion Gala. Tepuk tangan membahana. Ibu Skar dan Sinta, yang mendapat meja di posisi yang agak jauh dari panggung, bertepuk tangan paling keras. Setelah kita menyaksikan peragaan busana dari beberapa desainer berbakat tanah air, lanjut MC, kini tiba saatnya untuk acara utama. Malam ini, kita akan menyambut kehadiran seseorang yang selama ini menjadi misteri. Seorang jenius di balik kesuksesan fenomenal Peluxe. Sosok yang karyanya telah mengharumkan nama Indonesia di kancah mode internasional. Seluruh ruangan menjadi hening, semua orang menahan napas. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa sebenarnya Madame P? Aku dengar dia sudah berumur, makanya tidak pernah mau muncul. Ada yang bilang dia orang asing. Sinta mencondongkan tubuhnya ke arah ibunya. Bu, aku tidak sabar melihat wajahnya. Pasti dia sosialitas super kaya. Ibu Skar mengangguk antusias. Tentu saja. Hanya orang hebat yang bisa membangun merek sehebat itu. Adam, kau lihat? Inilah standar menantu yang ibu inginkan. Adam tidak menanggapi. Jantungnya berdebar kencang, entah kenapa ia merasa firasatnya sangat tidak enak. Di atas panggung, MC melanjutkan dengan suara yang dibuat dramatis. Hadirin sekalian, saya tidak akan membuat Anda menunggu lebih lama lagi. Mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk visioner, sang maestro, pendiri sekaligus pemilik tunggal dari Peluxe wanita yang mendefinisikan kemewahan di Indonesia. Inilah dia, Madame Putri. Waktu seolah berhenti berputar. Lampu sorot utama langsung menyorot ke arah pintu masuk utama ballroom. Semua kepala menoleh ke arah yang sama. Pintu ganda yang tinggi itu terbuka perlahan, menampakkan sesosok wanita dalam balutan gaun biru malam yang memesona. Untuk sesaat, terjadi keheningan total, yang kemudian disusul oleh gelombang kekaguman dan tepuk tangan yang lebih riuh dari sebelumnya. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar tanpa henti. Wanita itu melangkah masuk dengan anggun, dagunya terangkat, tatapannya lurus ke depan, memancarkan aura kekuatan yang tenang namun mutlak. Di meja mereka, 3 orang membeku seperti patung es. Rahang Sinta jatuh terbuka, matanya melotot tak percaya. Tas tangan yang ia pegang jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan, namun ia tidak menyadarinya. Wajah Ibu Skar berubah warna dengan cepat. Dari merah karena semangat, menjadi putih pucat karena syok, lalu hijau karena ngeri. Senyum yang tadi terpampang di wajahnya luntur, digantikan oleh ekspresi horor yang tak terlukiskan. Ia seperti baru saja melihat hantu. Dan Adam, ia merasa seluruh udara di paru-parunya tersedot keluar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu Putri, istrinya. Wanita yang beberapa jam lalu ia biarkan terkunci di dalam gudang gelap, kini berdiri di tengah ballroom paling bergengsi di negeri ini, dipuja dan dikagumi oleh semua orang. Gaun yang dikenakannya, aura yang dipancarkannya, tatapan matanya, ia adalah orang yang sama, namun juga orang yang sama sekali berbeda. Seorang ratu yang menyamar sebagai pelayan di rumahnya sendiri. Putri berjalan di sepanjang karpet merah yang tergelar di tengah ruangan, lurus menuju panggung. Ia melewati meja keluarganya. Tatapannya lurus ke depan, dingin, dan fokus. Ia tidak melirik mereka, bahkan tidak seinci pun. Bagi putri malam itu, mereka tidak ada. Keacuhan yang mutlak itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Mereka, yang selalu merasa superior, kini menjadi tidak lebih dari perabot tak terlihat di hadapan wanita yang selalu mereka injak-injak. Dunia mereka telah jungkir balik dalam sekejap mata. Putri berjalan menuju panggung dengan langkah yang mantap dan terukur. Setiap langkahnya diikuti oleh ratusan pasang mata dan puluhan kilatan kamera. Gaun biru malamnya menyapu lantai marmer dengan gemerisik lembut, satu-satunya suara yang terdengar di tengah keheningan yang khusyuk. Ia tidak melihat ke arah meja keluarganya. Ia tidak perlu melihat. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang penuh syok dan horor membakar punggungnya.
Ia melewati mereka seolah mereka hanyalah udara kosong. Sebuah penegasan tanpa kata bahwa di dunianya yang sekarang, mereka tidak lagi memiliki tempat ataupun kuasa atas dirinya. Sesampainya di atas panggung, ia menerima mikrofon yang disodorkan oleh sang pembawa acara. Ia berdiri sejenak di podium, menatap lautan wajah di hadapannya. Para tokoh penting, para selebriti, para pengusaha, semua orang yang dulu hanya bisa ia lihat di majalah yang dibaca ibu mertuanya, kini menatapnya dengan penuh antisipasi. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, melainkan untuk mengumpulkan semua kekuatan yang telah ia bangun dari reruntuhan rasa sakitnya. Selamat malam, hadirin sekalian, suaranya terdengar jernih dan tenang, memenuhi seluruh ballroom. Terima kasih telah hadir di sini untuk merayakan malam yang indah ini bersama kami. Selama bertahun-tahun, banyak yang bertanya, siapa di balik nama Peluxe? Mengapa ia memilih untuk tetap berada di balik tirai? Jawabannya sederhana. Saya percaya bahwa sebuah karya harus bisa berbicara untuk dirinya sendiri, jauh lebih lantang daripada penciptanya. Di mejanya, Ibu Skar gemetar. Setiap kata yang diucapkan Putri terasa seperti sebuah sindiran tajam yang ditujukan langsung kepadanya. Ia, yang selalu menilai orang dari penampilan dan status, kini dihadapkan pada sebuah filosofi yang menelanjangi semua kepalsuannya. Putri melanjutkan, bagi saya, kemewahan sejati bukanlah tentang label harga yang mahal atau kilau perhiasan yang menyilaukan. Kemewahan adalah tentang nilai. Nilai dari sebuah kerja keras yang tak kenal lelah. Nilai dari sebuah martabat yang tidak bisa dibeli. Dan yang terpenting, nilai dari seorang wanita yang menghargai dirinya sendiri, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Ada menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup menatap panggung. Kalimat terakhir itu menghantamnya seperti palu godam. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Ia teringat semua momen di mana ia membiarkan ibunya dan adiknya merendahkan Putri, dan ia hanya diam. Ia gagal. Sebagai suami, sebagai laki-laki, ia telah gagal total dalam melindungi martabat wanita yang seharusnya ia junjung tinggi. Rasa sesal yang begitu pekat mencekik kerongkongannya. Inspirasi terbesar Peluxe, kata Putri, matanya kini menatap jauh, seolah mengenang sesuatu. Datang dari pengamatan saya terhadap para wanita di sekeliling saya. Saya melihat begitu banyak wanita yang memiliki kekuatan luar biasa di dalam diri mereka. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk berkorban, kekuatan untuk tetap tulus di tengah dunia yang seringkali kejam. Namun, dunia seringkali hanya menilai mereka dari penampilan luarnya yang sederhana. Mereka dianggap lemah, dianggap tidak berharga, dianggap sebagai beban. Peluxe lahir dari sebuah mimpi. Lanjutnya, suaranya kini bergetar oleh emosi yang tertahan. Sebuah mimpi bahwa setiap wanita berhak merasa cantik dan berharga, bukan karena validasi dari orang lain, tapi karena ia tahu nilai dirinya sendiri. Setiap helai benang, setiap potongan kain, setiap detail dalam desain kami, didedikasikan untuk para wanita kuat di luar sana. Untuk mengingatkan Anda semua, bahwa Anda adalah mahakarya. Pidato itu selesai. Seluruh ballroom hening selama beberapa detik, terpesona oleh ketulusan dan kekuatan kata-katanya. Lalu, satu orang mulai bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain, hingga seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang membahana. Para tamu berdiri, memberikan standing ovation kepada wanita yang baru saja memukau mereka. Putri hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan kepedihan sekaligus kemenangan, lalu menundukkan kepalanya dengan anggun. Saat ia turun dari panggung, ia langsung disambut oleh barisan orang-orang paling berpengaruh di negeri itu. Seorang menteri perdagangan menjabat tangannya dengan erat. Pidato yang luar biasa, Ibu Putri. Anda adalah inspirasi bagi wirausahawan muda kami. Seorang investor kawakan menepuk bahunya. Visi yang brilian. Saya tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut tentang ekspansi global Anda. Para selebriti dan desainer lain berebut untuk bisa berbicara dengannya, memujinya, dan mengajaknya berfoto. Putri, yang beberapa jam lalu terkunci di gudang, kini menjadi pusat gravitasi di alam semesta sosialita Jakarta. Di sisi lain ballroom, di meja yang kini terasa seperti pulau terpencil, dunia keluarga Adam sedang runtuh berkeping-keping. Orang-orang di sekitar mereka tidak lagi menatap dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan tatapan penuh cemoohan dan penghakiman. Bisik-bisik mulai terdengar, cukup keras untuk sampai ke telinga mereka. Jadi itu keluarga suami si Madam Putri? Ya ampun, penampilannya norak sekali. Aku dengar dari temanku yang bertetangga dengan mereka, istrinya itu diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Dicuci, disuruh masak, dihina setiap hari. Tidak kusangka. Wanita sehebat itu diperlakukan seperti itu?
Suaminya buta atau bagaimana? Lihat saja ibu dan adiknya. Dari wajahnya saja sudah kelihatan sombong dan jahat. Setiap bisikan adalah belati yang menusuk harga diri Ibu Skar. Wajahnya yang pucat kini memerah karena menahan amarah dan malu. Ia ingin berteriak, membantah semua itu, tetapi ia tahu semua itu benar adanya. Ia merasa telanjang, semua kebusukannya kini dipamerkan di depan umum. Sinta sudah menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup lagi menghadapi tatapan orang-orang. Pukulan terakhir datang saat seorang wanita parubaya yang sangat Ibu Skar kenal, Nyonya Adiwangsa, seorang sosialita kelas kakap yang selalu ia coba dekati namun selalu gagal, berjalan ke arah meja mereka. Wanita itu memasang senyum manis yang penuh racun. "Selamat malam, Bu Skar," sapanya dengan nada yang dibuat-buat ramah. "Saya benar-benar tidak menyangka. Luar biasa sekali menantu Anda. Saya terpukau. Anda pasti sangat bangga telah mendukungnya dan menjadi pilar kekuatannya selama ini, kan?" Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan penekanan pada kata mendukungnya, adalah sebuah jebakan yang mematikan. Jika Ibu Skar menjawab ya, ia akan menjadi pembohong terbesar di ruangan itu. Jika ia menjawab tidak, ia akan mengakui semua kejahatannya. Tidak ada jalan keluar. Ibu Skar menatap Nyonya Adiwangsa, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kepalanya pening, ruangan di sekelilingnya terasa berputar. Semua wajah yang menatapnya tampak seperti monster yang sedang menertawakannya. Rasa malu yang tak tertanggungkan, kemarahan yang meluap, dan keterkejutan yang luar biasa akhirnya mencapai puncaknya. Matanya memutih, dan tubuhnya ambruk ke samping, pingsan. Kejadian itu menimbulkan sedikit keributan, namun tidak sebesar yang diharapkan Ibu Skar. Beberapa orang menoleh, lalu kembali sibuk dengan urusan mereka. Pusat perhatian di ballroom itu tetaplah Putri, yang sedang tertawa anggun menanggapi lelucon seorang sutradara terkenal. Pingsannya Ibu Skar hanyalah sebuah interupsi kecil yang tidak penting. Sebuah drama murahan yang gagal mencuri panggung. Adam dan Sinta panik. Ibu, bangun, seru Adam sambil menepuk-nepuk pipi ibunya. "Bagaimana ini, Mas? Aku malu sekali," isak Sinta. Dengan bantuan seorang pelayan, Adam berusaha membopong tubuh ibunya. Sinta mengikuti di belakang, masih sambil menutupi wajahnya. Perjalanan mereka keluar dari ballroom itu terasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap langkah diiringi oleh tatapan sinis dan bisikan yang menghakimi. Mereka adalah pecundang yang terusir dari pesta sang pemenang. Saat mereka melewati lobi yang ramai, kilatan kamera yang tadi memuja Putri kini sebagian beralih ke arah mereka, menangkap gambar memalukan dari keluarga yang sedang terpuruk itu. Dunia mereka yang dibangun di atas kesombongan dan kepalsuan, kini telah runtuh menjadi debu. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Di dalam mobil, tidak ada yang berbicara. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Ada mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih, matanya fokus ke jalan namun pikirannya berkecamuk. Di sebelahnya, Sinta terus terisak pelan, sesekali menyeka air matanya yang merusak riasan mahalnya. Di kursi belakang, Ibu Skar sudah siuman, namun ia hanya diam, bersandar di jendela dengan tatapan kosong, napasnya terdengar berat dan pendek. Keheningan itu dipenuhi oleh amarah yang tak terucap, rasa malu yang membakar, dan penyesalan yang terlambat. Adam melirik ibunya dari kaca spion. Ia mengharapkan setidaknya ada sedikit rasa sesal di wajahnya, tetapi yang ia lihat hanyalah urat-urat yang menegang di leher dan rahang yang mengeras. Adam tahu ibunya. Ini bukan tatapan orang yang menyesal. Ini adalah tatapan orang yang sedang merencanakan pembalasan. Di sisi lain, Sinta tampak hancur. Dunianya yang berpusat pada status sosial dan pujian teman-temannya telah meledak berkeping-keping. Malam ini, ia bukan lagi gadis populer yang bisa pamer, melainkan bahan tertawaan. Saat mobil memasuki gerbang rumah, suasana terasa ganjil. Rumah yang biasanya mereka pandang sebagai simbol status mereka, kini terasa seperti milik orang asing. Rumah ini adalah milik Putri. Setiap ubin marmer, setiap pilar yang kokoh, setiap lampu kristal yang menggantung, semuanya adalah saksi bisu perlakuan mereka terhadap pemiliknya yang sebenarnya. Kekuasaan mereka di tempat ini hanyalah ilusi yang kini telah sirna. Begitu pintu mobil ditutup, keheningan itu pecah. Ibu Skar, yang tadi tampak lemas, kini seolah mendapat kekuatan baru dari amarahnya. Ia berbalik dan menatap Adam dengan mata menyala-nyala. "Ini semua salahmu," bentaknya, suaranya serak. "Seandainya dari dulu kau ceraikan saja perempuan ular itu, kita tidak akan dipermalukan seperti ini." Adam tertegun. "Salahku?" Ibu yang sejak awal tidak pernah menyukainya.
Ibu yang selalu menghinanya. Dia itu penipu, jerit Ibu Sekar, kini benar-benar kehilangan kendali. Dia sengaja melakukan ini. Dia merencanakan semuanya untuk membuat kita terlihat seperti orang jahat. Dia menipu kita semua. Beraninya dia, perempuan miskin tidak tahu diuntung itu, mempermainkan keluarga kita. Sinta ikut menimpali sambil menangis histeris. Aku tidak mau keluar rumah lagi. Teman-temanku pasti sudah melihat beritanya. Mereka semua akan menertawakanku. Ini semua gara-gara Mbak Putri. Aku benci dia. Mendengar ibu dan adiknya masih terus menyalahkan Putri bahkan setelah apa yang terjadi, sesuatu di dalam diri Adam akhirnya patah. Kesabarannya, rasa baktinya yang buta, kepengecutannya selama 5 tahun, semuanya menguap, digantikan oleh amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah terhadap mereka, dan terutama, terhadap dirinya sendiri. Cukup, teriaknya, suaranya menggelegar di garasi yang sunyi, membuat Ibu Sekar dan Sinta terlonjak kaget. Mereka belum pernah melihat Adam semarah ini. Kalian berdua masih belum sadar juga? Bukan Putri yang salah. Kita yang salah. Ia menunjuk ibunya dengan jari gemetar. Ibu bilang dia penipu? Siapa yang setiap hari memperlakukannya seperti sampah? Siapa yang menyuruhnya tidur di kamar pembantu saat kita kedatangan tamu? Siapa yang menyiram hasil masakannya ke tempat sampahannya karena ibu tidak suka? Itu ibu. Lalu ia beralih ke Sinta. Dan kamu. Kamu bilang dia merusak hidupmu? Siapa yang setiap bulan memeras uangnya untuk membeli tas dan sepatumu? Siapa yang dengan sengaja menumpahkan minuman di lantai yang baru saja diapel? Kamu bahkan tidak pernah mencuci piringmu sendiri seumur hidupmu. Kalian berdua yang benalu. Napas Adam terengah-engah. Ia akhirnya mengucapkan semua hal yang selama ini ia pendam. Dan aku, lanjutnya, suaranya kini bergetar karena menahan tangis. Aku adalah yang paling salah. Aku suaminya, tapi aku membiarkan semua ini terjadi. Aku diam saja. Jadi berhenti menyalahkan Putri. Kita yang mengubahnya menjadi seperti ini. Ibu Sekar dan Sinta terdiam, syok melihat ledakan amarah Adam. Namun, sebelum ada yang bisa merespons, sebuah suara mesin mobil yang halus terdengar mendekat. Sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di belakang mobil mereka. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu belakang. Putri melangkah keluar. Ia sudah berganti pakaian, kini mengenakan gaun yang lebih sederhana namun tetap elegan. Wajahnya tenang, ekspresinya dingin, seolah ia tidak terpengaruh oleh drama apapun. Ia berjalan melewati mereka yang masih membeku di garasi, dan untuk pertama kalinya, ia masuk melalui pintu utama rumahnya sendiri dengan kepala tegak. Kehadirannya langsung menyedot semua energi dari pertengkaran mereka. Ibu Sekar, Adam, dan Sinta mengikutinya masuk ke dalam ruang keluarga dalam diam. Suasananya begitu tegang, hingga terasa sulit untuk bernapas. Putri meletakkan tas tangannya di atas meja kopi yang terbuat dari kaca. Ia menatap mereka satu persatu, tatapannya berhenti paling lama pada Adam. Ada kilatan kekecewaan yang mendalam di matanya. Adam melangkah maju, ingin meraih tangannya, ingin memohon ampun. Putri, aku minta maaf. Aku sungguh. Putri mengangkat satu tangannya, menghentikan ucapan Adam. Nanti, Adam. Bukan sekarang. Ada yang harus kita selesaikan dulu malam ini. Sikapnya yang dingin dan menjaga jarak membuat hati Adam mencelos. Ia sadar, jarak di antara mereka kini bukan lagi hanya beberapa langkah, melainkan sebuah jurang yang mungkin tidak akan pernah bisa ia seberangi lagi. Putri membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map kulit berwarna gelap. Ia membukanya dan menyebarkan beberapa lembar dokumen di atas meja kaca. Suara kertas yang diletakkan di atas kaca terdengar sangat keras di ruangan yang hening itu. Ini, katanya, suaranya tenang namun setiap katanya memiliki bobot sebuah batu besar. Adalah sertifikat kepemilikan rumah yang kalian tinggali saat ini. Ia mengeluarkan dokumen lain. Ini, BPKB dari 2 mobil yang terparkir di garasi. Ia mengeluarkan selembar laporan tebal. Dan ini, adalah laporan keuangan dari dana investasi yang selama 5 tahun terakhir menopang perusahaan keluarga Prasetyo, yang hampir bangkrut setelah ayahmu meninggal. Dana yang mencegah kalian semua jatuh miskin. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Wajah Ibu Sekar dan Sinta berubah menjadi pucat pasi. Seperti yang kalian lihat, lanjut Putri, suaranya kini setajam pisau. Semuanya, tanpa terkecuali, terdaftar atas nama saya. Putri Larasati. Kebenaran itu menghantam mereka seperti badai. Mereka bukan hanya menumpang, mereka hidup sepenuhnya dari belas kasihan wanita yang mereka hina.
Kesombongan mereka, status mereka, semuanya adalah palsu, dibangun di atas kebaikan hati Putri. 5 tahun, kata Putri, menatap lurus ke mata Ibu Sekar. 5 tahun aku menepati janjiku. Aku bersabar. Aku berharap kalian bisa melihatku sebagai keluarga. Tapi aku salah. Waktu saya untuk berkorban sudah habis. Malam ini, kesabaran saya juga sudah habis. Ia menegakkan tubuhnya, tatapannya dingin dan tak terbantahkan. Saya beri kalian waktu 24 jam untuk mengemasi semua barang-barang pribadi kalian dan pergi dari properti saya. Pernyataan itu adalah vonis mati. Tidak ada lagi ruang untuk berdebat. Tidak ada lagi celah untuk memohon. Wajah Ibu Sekar, Sinta, dan Adam dipenuhi oleh kengerian dan keputusasaan mutlak. Badai yang dibawa oleh Putri tidak hanya tiba, tetapi telah menghancurkan fondasi dunia mereka hingga tak bersisa. 24 jam terasa seperti kedipan mata bagi mereka yang sedang panik. Sejak vonis dijatuhkan oleh Putri, suasana di rumah megah itu berubah menjadi neraka kekacauan. Sinta meraung-raung di kamarnya, melemparkan pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper sambil mengutuk nasibnya. Ibu Sekar, setelah pulih dari syoknya, berubah menjadi singa yang terluka. Ia bergerak liar ke seluruh penjuru rumah, berusaha mengambil apapun yang berharga. Lukisan, vas antik, perhiasan, dengan delusi bahwa barang-barang itu adalah miliknya. Adam, dengan wajah pucat dan bahu merosot, mencoba menengahi, membujuk mereka untuk hanya mengemasi barang-barang pribadi mereka, namun suaranya tenggelam dalam histeria ibu dan adiknya. Tepat pada jam yang ditentukan, bel pintu berbunyi. Bukan Putri yang datang. Di depan pintu berdiri Pak Haryo, kepala keamanan, bersama 2 anak buahnya yang berbadan tegap, dan seorang wanita parubaya berkacamata yang memperkenalkan diri sebagai pengacara pribadi Putri. Wajah mereka tenang, profesional, dan dingin, membuat keluarga itu seketika merasa seperti penyusup. Waktu Anda sudah habis, kata sang pengacara dengan suara datar, sambil melihat jam tangannya. Tim kami akan membantu Anda membawa barang-barang Anda keluar. Namun, sesuai instruksi klien saya, hanya barang-barang pribadi yang terbukti dibeli dengan uang Anda sendiri yang boleh dibawa. Ibu Sekar murka. Apa maksudmu? Perabotan di rumah ini sebagian aku yang memilih. Sang pengacara mengangkat alisnya. Apakah ibu punya bukti pembayarannya? Karena menurut catatan kami, semua aset di dalam dan di luar rumah ini dibeli melalui rekening perusahaan milik Ibu Putri. Ibu Sekar terdiam. Tentu saja ia tidak punya. Selama ini ia hidup dari fasilitas yang ia kira milik anaknya. Proses pengusiran itu berlangsung dengan cepat dan efisien, namun terasa sangat memalukan. Setiap barang yang coba diselundupkan oleh Ibu Sekar atau Sinta diperiksa dengan teliti oleh tim keamanan. Sebuah lukisan mahal disingkirkan. 1 set perhiasan berlian yang ternyata asli, hadiah ulang tahun dari Putri untuk Ibu Sekar beberapa tahun lalu, juga diminta untuk ditinggalkan. Hadiah bisa ditarik kembali jika penerima melakukan itikat buruk terhadap pemberi, jelas sang pengacara dengan tenang, mengutip sebuah pasal hukum. Akhirnya, yang berhasil mereka bawa hanyalah beberapa koper berisi pakaian, tas-tas KW yang mereka banggakan, dan sedikit barang pribadi. Mereka diantar keluar dari gerbang rumah itu seperti pesakitan. Saat berdiri di tepi jalan, dikelilingi koper-koper mereka, tanpa tujuan dan tanpa mobil, kenyataan menghantam mereka dengan keras. Mereka kini resmi menjadi tunawisma. Setelah perdebatan sengit yang diwarnai tangisan, mereka terpaksa menyewa sebuah taksi dan mencari tempat tinggal sementara. Hotel berbintang tidak mungkin. Akhirnya, mereka berakhir di sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit di pinggiran kota. Tempat itu adalah antitesis dari kehidupan mereka sebelumnya. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas. Hanya ada 2 kamar tidur sempit, 1 kamar mandi yang keran airnya terus menetes, dan ruang tengah yang merangkap sebagai dapur. Udara di dalamnya panas dan pengap. Bau selokan dari luar menusuk hidung. Aku tidak mau tinggal di sini, pekik Sinta saat melihat seekor kecoa merayap di dinding. Ini menjijikkan. Lalu kita mau tinggal di mana? Bentak Adam, emosinya akhirnya meledak. Kita tidak punya uang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kenyataan pahit itu semakin diperjelas keesokan harinya. Putri tidak hanya mengambil kembali aset fisiknya, ia memutus semua jalur kehidupan mereka. Saat Sinta mencoba membeli sarapan di sebuah kafe untuk menghindari dapur kotor di kontrakan mereka, kartu debit dan kreditnya ditolak. Ia mencoba semuanya, dan hasilnya sama. Malu, ia terpaksa kembali dengan tangan hampa. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah atasannya. Dengan nada dingin, sang atasan memberitahunya bahwa kontrak kerjanya diputus saat itu juga. Perusahaan kami adalah rekanan Peluxe,
jelas pria itu. Kami tidak bisa mempekerjakan seseorang yang punya rekam jejak buruk dengan Madam Putri. Anggap saja ini pelajaran sopan santun untukmu. Sinta menjatuhkan teleponnya, wajahnya pucat pasi. Satu-satunya sumber penghasilannya yang ia pakai untuk gaya hidupnya, kini lenyap. Ibu Skar juga menemui jalan buntu. Dengan panik, ia menghubungi semua teman arisannya, para sosialita yang dulu sering ia traktir, memohon bantuan atau sekadar tempat menginap yang lebih layak. Jawabannya seragam. Ada yang tiba-tiba mengaku sedang di luar negeri. Ada yang beralasan rumahnya sedang direnovasi. Beberapa yang lebih jujur berkata terus terang, "Maaf, Jeng Sekar. Aku tidak mau cari masalah dengan Madam Putri. Kau tahu sendiri kan, pengaruhnya sekarang seperti apa." Telepon genggam yang dulu menjadi simbol statusnya, kini menjadi saksi bisu bagaimana ia dikucilkan dari dunia yang begitu ia puja. Puncaknya adalah saat uang tunai mereka benar-benar menipis. Dengan putus asa, Ibu Skar dan Sinta mengumpulkan tas, jam tangan, dan perhiasan yang mereka anggap bermerek untuk dijual. Mereka pergi ke sebuah toko jual beli barang mewah bekas di sebuah pusat perbelanjaan. Harapan mereka membumbung tinggi, membayangkan bisa mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Pemilik toko, seorang pria parubaya dengan mata yang tajam, memeriksa barang-barang mereka satu persatu dengan kaca pembesar. Setelah beberapa saat, ia tertawa kecil. "Bu, Mbak, yang ini KW super. Jahitannya rapi, tapi kulitnya sintetis. Yang ini juga palsu, kacanya bukan safir. Cincin ini, batunya hanya kaca." "Tidak mungkin. Ini semua barang mahal." Sanggah Sinta, tidak terima. "Mungkin kelihatannya mahal, Mbak," balas si pemilik toko. "Tapi nilainya tidak ada. Dari semua yang kalian bawa, hanya satu tas kecil ini yang asli." Ia menunjuk sebuah tas tangan sederhana yang pernah diberikan Putri pada Sinta sebagai hadiah ulang tahun, yang jarang sekali Sinta pakai karena dianggap modelnya terlalu kuno. "Ini saya hargai 3 juta. 3 juta. Dari semua harta karun yang mereka banggakan, nilainya hanya 3 juta rupiah. Harga diri mereka seolah diinjak-injak hingga lumat. Mereka akhirnya menerima uang itu dengan tangan gemetar dan wajah memerah karena malu. Ilusi kekayaan yang selama ini mereka peluk erat telah hancur berkeping-keping. Malam itu, ketiganya duduk dalam keheningan di ruang tengah kontrakan yang remang-remang. Hanya ada suara tetesan air dari keran kamar mandi, dan dengung nyamuk di telinga mereka. Di atas meja, hanya ada 3 bungkus mie instan dan uang 3 juta rupiah yang terasa seperti hinaan. Mereka telah kehilangan rumah, pekerjaan, status sosial, dan harga diri. Hukum tabur tuai telah dijalankan dengan sempurna. Mereka kini merasakan persis seperti apa kemiskinan dan kesulitan yang selama 5 tahun terakhir selalu mereka lemparkan sebagai hinaan kepada Putri. Tinggal di kontrakan sempit itu mengubah dinamika keluarga mereka secara drastis. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa diperebutkan. Yang ada hanyalah ruang gerak yang terbatas dan sumber daya yang menipis, kondisi yang ideal bagi racun di dalam diri mereka untuk keluar ke permukaan. Ibu Skar dan Sinta, alih-alih merenungkan kesalahan mereka, justru semakin menjadi-jadi. Mereka tidak lagi menyalahkan Putri yang sudah berada di luar jangkauan mereka. Target baru mereka adalah Adam. "Ini semua karena kau lembek," serang Ibu Skar pada suatu pagi, saat mereka hanya sarapan dengan sisa nasi semalam. "Seandainya kau bisa menjadi suami yang tegas, istrimu tidak akan berani kurang ajar seperti itu. Kau tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri." "Benar, Mas," timpal Sinta. "Sekarang lihat, aku jadi pengangguran. Ini salah Mas Adam yang tidak bisa memberikan kami kehidupan yang layak." Adam hanya mendengarkan, tangannya mengepal di bawah meja. Selama berhari-hari, ia menahan diri. Namun, pagi itu, kesabarannya habis. Ia sadar, berada di lingkungan ini hanya akan membuatnya ikut membusuk. Ia tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya jika terus-menerus dikelilingi oleh racun kebencian dan penyangkalan. Ia berdiri dengan tiba-tiba, membuat kursinya terjatuh ke belakang. "Cukup," katanya dengan suara rendah namun mantap. "Aku sudah selesai mendengar semua ini. Kalian tidak pernah mau melihat kesalahan kalian sendiri. Aku akan pergi. Aku akan mencari jalanku sendiri. Kalian uruslah diri kalian masing-masing." Ibu Skar dan Sinta melongo. Ini adalah pemberontakan terbesar Adam sepanjang hidupnya. Sebelum mereka sempat memprotes, Adam sudah masuk ke kamar, mengemasi sedikit pakaiannya ke dalam tas ransel tua, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, memilih jalan penebusan dosa yang harus ia tempuh sendirian. Langkah pertamanya adalah mencari tempat tinggal. Ia tidak pergi ke teman-temannya,
terlalu malu. Ia menemukan sebuah kamar kos kecil berukuran 3 kali 3 meter di sebuah bangunan yang padat. Kamar itu hanya berisi sebuah kasur lantai tipis, sebuah lemari plastik kecil, dan satu kipas angin yang berisik. Inilah istananya yang baru. Dari sini, ia akan memulai dari nol. Mencari pekerjaan adalah sebuah tamparan keras bagi egonya. Nama, Prasetyo, kini menjadi beban. Beberapa perusahaan menolaknya mentah-mentah begitu tahu siapa dirinya. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi junior di sebuah perusahaan logistik kecil, dengan gaji yang hanya cukup untuk membayar sewa kos dan makan sehari-hari. Pekerjaannya monoton, mengurus dokumen, memasukkan data, membuat kopi untuk atasannya. Jauh dari posisi manajer yang dulu pernah ia sandang di perusahaan keluarganya yang ditopang oleh Putri. Namun, Adam menerimanya dengan lapang dada. Ia menganggap ini sebagai bagian dari hukumannya. Setiap malam, di dalam kamar kosnya yang sunyi, Adam dihantui oleh kenangan. Wajah Putri selalu muncul di benaknya. Bukan wajah Madam P yang berwibawa, melainkan wajah Putri istrinya yang sedang menahan sakit. Ia teringat dengan jelas suatu sore ketika Putri sedang demam tinggi. Ia ingin sekali merawatnya, membuatkannya sup hangat. Namun ibunya berkata, "Halah, dia itu cuma cari perhatian. Orang miskin itu fisiknya kuat, tidak gampang sakit. Biarkan saja." Dan Adam, si pengecut itu, menurut. Ia hanya meninggalkan obat di meja dan pergi, membiarkan istrinya menggigil sendirian. Ia juga teringat hari ulang tahun Putri 2 tahun lalu. Ia sudah membelikan sebuah kalung perak sederhana sebagai hadiah. Namun Sinta melihatnya dan mencibir. "Mas, hadiah untuk Mbak Putri kok murahan begini? Nanti dikira keluarga kita kere, loh." Malu, Adam akhirnya menyimpan kalung itu dan hanya mengucapkan selamat ulang tahun dengan tangan hampa. Ia melihat kilat kekecewaan di mata Putri, kilat yang cepat-cepat ia sembunyikan di balik senyum palsunya. Kenangan-kenangan itu menyiksanya, membuatnya sulit tidur. Ia sadar, dosanya bukan hanya karena ia diam, tetapi karena ia secara aktif berpartisipasi dalam meremukan hati istrinya sedikit demi sedikit setiap hari. Di tengah penebusan dirinya, ia melihat Putri di mana-mana. Wajahnya yang anggun menghiasi sampul majalah bisnis. Billboard raksasa di jalan tol menampilkan koleksi terbaru Peluxe dengan Putri sebagai modelnya. Ia menonton wawancara istrinya di sebuah acara bincang-bincang televisi. Di sana, Putri berbicara tentang pentingnya kemandirian dan kekuatan dari dalam. Tidak ada sedikit pun kebencian dalam kata-katanya, hanya kebijaksanaan dan ketenangan. Adam menontonnya bukan dengan rasa iri, melainkan dengan rasa kagum yang meluap-luap. Ia akhirnya melihat wanita yang ia nikahi, bukan sebagai istri yang sederhana, melainkan sebagai seorang raksasa yang menyembunyikan kekuatannya demi cinta. Dan ia telah menyia-nyiakan cinta itu. Setelah menerima gaji pertamanya yang terasa begitu berharga, karena merupakan hasil jerih payahnya sendiri, Adam berjalan tanpa tujuan di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah. Matanya menangkap sebuah toko aksesori kecil. Di etalasenya, ada sebuah jepit rambut sederhana berbentuk bunga aster. Jepit rambut itu mengingatkannya pada kencan pertama mereka, saat Putri masih seorang mahasiswi dengan mimpi besar, dan ia adalah seorang pria muda yang jatuh cinta dengan tulus. Dulu, Putri sering memakai jepit rambut seperti itu. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia masuk dan membeli jepit rambut itu. Bukan sebagai hadiah untuk merebut hati Putri kembali, ia tahu itu tidak mungkin. Ini adalah simbol dari penyesalannya. Simbol dari Putri yang pernah ia kenal dan ia sia-siakan. Keesokan harinya, pada jam istirahat makan siang, ia memberanikan diri pergi ke Peluxe Tower. Ia tidak mencoba masuk lebih jauh dari lobi. Dengan pakaian kerjanya yang sedikit kusam, ia terlihat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia mendekati meja resepsionis dengan jantung berdebar. "Selamat siang, Mbak. Saya ingin menitipkan ini untuk Madam Putri," katanya dengan suara lirih. Sang resepsionis menatapnya dengan curiga, namun ada menunjukkan senyum yang tulus dan sedikit sedih. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas coklat sederhana, beserta sepucuk surat yang telah ia tulis semalaman. Di dalam surat itu tidak ada permintaan, tidak ada pembelaan diri. Hanya ada pengakuan. "Putri, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Tapi aku harus menulisnya. Aku minta maaf." Dua kata yang terasa sangat tidak cukup untuk menebus kesalahanku selama 5 tahun. Aku minta maaf bukan karena kau sekarang adalah Madam P yang dihormati semua orang. Aku minta maaf karena aku telah gagal total menjadi suami untuk Putri, istriku. Aku pengecut. Aku lemah. Aku membiarkanmu terluka setiap hari, dan aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak pantas untukmu,
dulu maupun sekarang. Aku tidak meminta kesempatan kedua atau pengampunan. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa aku akhirnya sadar. Sepenuhnya sadar. Aku sedang belajar untuk menjadi pria yang lebih baik. Pria yang mungkin suatu hari nanti, pantas untuk sekadar mengenang kebaikan hatimu. Adam. Setelah menyerahkan paket itu, Adam segera berbalik dan berjalan keluar dari gedung megah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada surat dan hadiah kecil itu. Mungkin akan langsung dibuang. Mungkin tidak akan pernah sampai ke tangan putri. Tapi itu tidak penting. Yang penting, ia telah mengambil langkah pertama. Ia telah mengakui dosanya. Sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia mungkin telah kehilangan segalanya. Tetapi hari itu, di bawah terik matahari Jakarta, ia mulai menemukan kembali secuil dari harga dirinya. 8 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Waktu tidak menyembuhkan luka bagi Ibu Sekar dan Sinta. Ia justru menggoreskan luka-luka baru di atasnya, mengikis sisa-sisa harga diri mereka hingga ke tulang. Kehidupan mereka di kontrakan sempit tidak membaik. Uang 3 juta hasil menjual tas putri sudah lama habis. Memaksa mereka menghadapi kenyataan yang paling mereka takuti, mereka harus bekerja untuk bertahan hidup. Sinta, yang dulu tidak akan bangun dari tempat tidur sebelum tengah hari, kini harus bangun sebelum matahari terbit. Setelah berbulan-bulan ditolak oleh setiap toko dan butik, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai penjaga kios pakaian di Pasar Tanah Abang. Setiap hari adalah sebuah penyiksaan bagi jiwanya yang manja. Ia harus berdesak-desakan di dalam angkutan umum yang panas, lalu menghabiskan 10 jam berdiri di dalam kios yang pengap, dikelilingi oleh tumpukan daster, kaos oblong, dan celana jin murahan. Ironi ini begitu kejam. Ia, yang dulu memuja adi busana dan merek-merek mewah, kini harus meneriakkan, 300.000, Kak. Beli 2 lebih murah, kepada para pelanggan yang menawar dengan sadis. Kulitnya yang dulu ia rawat dengan krim mahal kini legam terbakar matahari dan kering karena debu pasar. Tangannya yang lentik kini kapalan karena terlalu sering melipat pakaian dan menerima lembaran uang kumal. Ia belajar tentang kerja keras dengan cara yang paling brutal. Suatu siang, seorang ibu-ibu gemuk membentaknya karena Sinta salah memberikan ukuran. Dasar pelayan bodoh. Mata kamu di mana? Hardik ibu itu. Dulu, Sinta pasti akan balas membentak. Sekarang, ia hanya bisa menunduk dan berkata, "Maaf, Bu, akan saya gantikan." Ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat demi mempertahankan pekerjaan yang sangat ia benci itu. Malam harinya, ia akan kembali ke kontrakan dengan tubuh pegal dan hati yang kosong, lalu menangis dalam diam, meratapi kemewahan yang telah direnggut darinya. Nasib Ibu Sekar tidak lebih baik, bahkan mungkin lebih ironis. Di usianya yang tidak lagi muda, dengan riwayat tidak pernah melakukan pekerjaan kasar, ia hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan alih daya. Dan takdir, dengan selera humornya yang kelam, menempatkannya di sebuah gedung perkantoran mewah yang berdiri megah tepat di seberang Peluxe Tower. Setiap pagi, saat ia tiba dengan seragam biru lusuhnya, ia harus melihat gedung tinggi berkilauan milik menantunya. Ia melihat mobil-mobil mewah mengantar para eksekutif Peluxe yang berpakaian necis, sementara ia mendorong troli pembersih yang berat dan berisik. Pekerjaannya adalah definisi dari semua hal yang dulu ia hinakan. Ia harus membersihkan lobi yang diinjak-injak ratusan sepatu, mengelap lift yang penuh bekas sidik jari, dan puncaknya, membersihkan toilet. Momen saat ia pertama kali harus menyikat kloset sambil menahan mual, adalah momen di mana ia merasa harga dirinya benar-benar telah mati. Inilah pekerjaan yang dulu selalu ia lemparkan kepada putri, pekerjaan yang ia anggap pantas untuk orang rendahan. Kini, pekerjaan itu adalah miliknya. Suatu sore, Karma datang menyapanya secara langsung. Ibu Sekar sedang mengepel lantai lobi yang luas, ketika pintu kaca utama terbuka. Sekelompok wanita sosialita melangkah masuk sambil tertawa dan bercengkerama. Jantung Ibu Sekar seolah berhenti berdetak. Ia mengenali mereka. Itu adalah rombongan Nyonya Adiwangsa, wanita yang menjadi pemicu pingsannya di malam gala. Ibu Sekar cepat-cepat menundukkan kepalanya, berharap wajahnya yang tertutup masker tidak dikenali. Namun, nasib berkata lain. Salah satu wanita dalam rombongan itu tanpa sengaja menjatuhkan secarik tisu. Tisu itu mendarat tepat di dekat sepatu Ibu Sekar. Nyonya Adiwangsa, yang melihat itu, berhenti. Ia menatap Ibu Sekar dari atas ke bawah, dari seragamnya yang kusam hingga sepatunya yang usang, dengan tatapan jijik yang tak terselubung. Ia tidak mengenali Ibu Sekar, ia hanya melihat seorang petugas kebersihan. "Tolong dibersihkan," katanya dengan nada memerintah, tanpa kata permisi, atau terima kasih. Dengan tangan gemetar,
Ibu Sekar memungut tisu itu dengan serokan sampahnya. Saat ia kembali berdiri, ia mendengar Nyonya Adiwangsa berkata kepada teman-temannya, cukup keras untuk ia dengar. Lihat, kan? Roda itu berputar. Dulu aku kenal orang yang sombongnya selangit, selalu pamer dan merendahkan orang lain. Sekarang, aku dengar hidupnya susah. Itulah nasib orang sombong, pada akhirnya akan jatuh juga. Kalimat itu adalah gema yang sempurna dari kata-kata yang sering Ibu Sekar gunakan untuk menghina Putri. Racun yang dulu ia semburkan, kini kembali menyiram wajahnya sendiri. Kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada troli pembersihnya agar tidak jatuh. Rombongan wanita itu berlalu begitu saja, meninggalkannya yang hancur dalam kehinaan publik untuk kedua kalinya. Setelah jam kerjanya selesai, Ibu Sekar duduk dengan lunglai di ruang ganti karyawan yang sempit. Ia merasa lelah, tua, dan kalah. Matanya tertumbuk pada sebuah majalah bisnis bekas yang tergeletak di bangku. Iseng, ia mengambilnya. Hatinya seperti diremas saat melihat halaman sampulnya. Di sana, terpampang wajah Putri yang tersenyum penuh percaya diri. Fotonya begitu hidup, matanya memancarkan kecerdasan dan kehangatan. Judul besar di bawahnya tertulis, Putri Larasati, Membangun Imperium dan Hati Nurani. Kisah wanita terkuat di Indonesia. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman artikel utama. Di sana diceritakan semua tentang kesuksesan Pelukse yang mendunia, strategi bisnis Putri yang brilian, dan kekayaannya yang kini setara dengan para konglomerat lama. Namun, bukan itu yang membuatnya paling terpukul. Artikel itu juga membahas sisi lain dari Putri. Pendirian, Yayasan Pelita Putri, sebuah organisasi nirlaba yang ia danai sepenuhnya, yang bertujuan untuk membantu para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberi mereka kesempatan kedua. Ada foto Putri sedang memeluk seorang ibu dan anaknya di sebuah rumah aman, wajahnya memancarkan empati yang tulus. Ibu Sekar akhirnya mengerti. Putri tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan untuk menolong orang lain. Sementara ia, Ibu Sekar, hanya bisa mengubah kejayaannya di masa lalu menjadi kebencian dan kepahitan di masa sekarang. Putri terbang semakin tinggi, sementara ia terperosok semakin dalam kelumpur penyesalan. Ia menatap foto Putri di majalah, lalu menatap pantulan wajahnya sendiri di pintu loker logam yang kusam. Seorang wanita tua yang lelah, kalah, dan kesepian, mengenakan seragam petugas kebersihan. Di seberang sana, di menara kaca yang menjulang, wanita yang dulu ia sebut benalu kini sedang menyinari dunia. Karma telah selesai menuliskan ceritanya. Dan ini adalah akhir yang harus ia terima selamanya. 1 tahun setelah malam gala yang bersejarah, kehidupan Putri telah memasuki babak yang baru, yang jauh lebih bermakna daripada sekadar kesuksesan bisnis. Hari itu, ia berdiri di depan sebuah bangunan asri yang baru saja diresmikan. Itu adalah gedung pusat dari Yayasan Pelita Putri. Di hadapan para wartawan dan donatur, ia tidak berbicara tentang fashion atau tren terbaru. Ia berbicara tentang harapan, tentang kekuatan untuk bangkit, dan tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua. Ia tidak lagi hanya menjual kemewahan, ia kini membagikan martabat. Di tengah kesibukannya membangun yayasan, surat dan paket kecil dari Adam sempat menjadi jeda dalam hidupnya. Rina menyerahkannya dengan hati-hati beberapa bulan yang lalu. Ini dari lobi, Madam, dari seorang pria bernama Adam Prasetyo. Putri sempat ragu untuk membukanya. Ia menyimpannya di laci mejanya selama beberapa hari, berperang dengan batinnya sendiri. Akhirnya, di suatu malam yang sunyi, ia membukanya. Hatinya berdesir saat melihat jepit rambut berbentuk bunga aster yang sederhana. Jepit rambut itu seperti sebuah mesin waktu, membawanya kembali ke masa-masa awal hubungan mereka yang penuh tawa dan harapan tulus. Lalu ia membaca suratnya. Berkali-kali. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, tidak ada permintaan. Hanya ada pengakuan dosa yang jujur dan penyesalan yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menangis untuk Adam. Bukan menangisi cinta mereka yang telah mati, melainkan menangisi pria baik yang tersesat dan kehilangan arah karena kelemahannya sendiri. Surat itu adalah tanda pertama bahwa pria itu mungkin sedang dalam perjalanan untuk menemukan kembali dirinya. Putri tidak membalas surat itu, tetapi ia menyimpan jepit rambut itu di dalam kotak perhiasannya yang paling pribadi. Sebuah pengakuan bisu bahwa permintaan maaf itu telah ia terima. Adam, di sisi lain, terus menapaki jalannya dalam diam. Ia tidak pernah mencoba menghubungi Putri lagi. Ia bekerja keras di perusahaan logistik itu, memulai dari bawah dan perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan atasannya karena dedikasi dan kejujurannya. Ia dipromosikan menjadi supervisor, gajinya naik,
dan ia pindah dari kamar kos sempit ke sebuah apartemen studio kecil yang bersih. Ia belajar memasak, membersihkan, dan mengurus dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Setiap bulan, ia mengirimkan sejumlah uang kepada ibu dan adiknya melalui transfer tanpa nama, bukan karena cinta, melainkan karena rasa tanggung jawab yang tidak ingin ia lepaskan sepenuhnya. Ia mendengar kabar tentang kehidupan mereka yang sulit dari kerabat jauh, dan ia hanya bisa berdoa semoga mereka bisa belajar dari kesalahan mereka, sama seperti dirinya. Suatu hari Sabtu yang cerah, Adam membaca sebuah artikel online tentang pembukaan sebuah kafe baru yang dikelola oleh Yayasan Pelita Putri. Kafe itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pekerjaan bagi para wanita yang dibantu oleh yayasan. Hatinya tergerak. Ia memutuskan untuk datang, bukan untuk mencari Putri, tetapi untuk mendukung sebuah tujuan mulia dengan secangkir kopi. Kafe itu kecil namun hangat dan nyaman. Aroma kopi dan kue yang baru dipanggang memenuhi ruangan. Para pegawainya, para wanita dengan berbagai latar belakang usia, melayani pelanggan dengan senyum yang tulus, senyum orang-orang yang telah menemukan kembali harapan. Adam duduk di sudut, memesan secangkir kopi hitam, dan mengamati suasana positif di sekelilingnya. Ia merasa bangga pada apa yang telah dibangun oleh wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan Putri masuk. Ia tidak datang dengan pengawalan atau aura seorang CEO. Ia datang sendirian, mengenakan blus sederhana dan celana panjang, rambutnya diikat ekor kuda. Ia menyapa para karyawannya dengan ramah, menanyakan kabar mereka, bahkan membantu salah satu dari mereka membersihkan meja. Ia ada di sana sebagai seorang mentor, seorang teman. Lalu, mata mereka bertemu. Tidak ada keterkejutan yang berlebihan. Hanya ada momen hening di tengah keramaian, sebuah jeda di mana waktu seolah melambat. Adam tidak lari. Putri tidak berpaling. Setelah selesai berbicara dengan karyawannya, dengan langkah tenang, ia berjalan menuju meja Adam. Adam, sapanya, suaranya lembut. Putri, balas Adam, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Selamat atas kafenya. Tempat ini luar biasa. Terima kasih, kata Putri, lalu duduk di kursi di hadapannya. Bagaimana kabarmu? Pertanyaan itu tulus, tanpa jejak kemarahan atau dendam. Adam menceritakan hidupnya yang sekarang dengan jujur. Tentang pekerjaannya, apartemennya, tentang kedamaian yang ia temukan dalam rutinitas yang sederhana. Ia tidak mengeluh, ia juga tidak meminta belas kasihan. Ia berbicara sebagai seorang pria yang telah menerima konsekuensi dari perbuatannya. Putri mendengarkan dengan saksama. Ia bisa melihat perubahan itu. Bukan hanya dari penampilannya yang lebih rapi dan tenang, tetapi dari sorot matanya. Sorot mata pria yang telah melalui api penyesalan dan keluar menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, Putri tersenyum. Aku senang mendengarnya, Adam. Aku turut bahagia untukmu. Ia lalu berdiri, hendak pamit untuk kembali menyapa tamu yang lain. Namun, ia berhenti sejenak. Tangannya masuk ke dalam tas tangannya, dan saat keluar, di jemarinya ada sebuah benda kecil yang familiar. Jepit rambut berbentuk bunga asta. Di depan mata Adam yang terbelalak, Putri dengan gerakan anggun menyelipkan jepit rambut itu di sisi rambutnya. Jepit rambut sederhana itu tampak kontras namun serasi dengan auranya yang kini begitu kuat. Itu bukan janji. Itu bukan tanda rekonsiliasi. Itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pesan tanpa kata bahwa ia melihat usahanya, bahwa ia menghargai penyesalannya, dan bahwa pintu maaf, meski belum terbuka sepenuhnya, tidak lagi terkunci rapat. Putri memberinya sebuah senyum kecil yang tulus. Senyum yang penuh dengan kemungkinan, sebelum berbalik dan melanjutkan aktivitasnya. Adam memandangnya pergi, hatinya dipenuhi oleh kehangatan yang telah lama hilang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Putri akan sangat panjang dan terjal, dan mungkin ia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat ada jalan di hadapannya. Sebuah harapan. Ia menghabiskan kopinya, lalu berjalan keluar dari kafe, meninggalkan masa lalunya di belakang. Cerita mereka belum tentu berakhir bahagia selamanya. Tapi bagi Putri, kebahagiaan itu sudah ia genggam erat. Ia menang mutlak, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, bebas, berkuasa, dan penuh welas asih. Dan bagi Adam, perjalanan penebusan dosanya baru saja dimulai dengan secercah cahaya di ujung jalan. Dan bagi penonton, itu adalah akhir yang paling memuaskan.